Selanjutnya marilah Bapak Ibu yang berbahagia oleh Allah, marilah kita mendengarkan kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Mukarram Ustaz Mahdud pada Ustaz dari persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mudaththir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan untuk melaksanakan ibadah dari sholat subuh berjamaah hingga menghadiri majelis taklim pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Dan pagi hari ini kita masuk di hadis yang ke-13 di fotokopi itu di halaman 10 ya Pak ya, 10. Alhamdulillah kita dari 42 hadis kita sudah di hadis yang 13. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ke-13 ini dilewatkan dari Abi Hamzah, yaitu kunyah daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa itu Anas bin Malik? Beliau itu dijuluki Khatimi Rasulillah, yaitu pelayan atau pembantu Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu sekalian, hatta yuhibba li akhihi,
hingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang ia cintai bagi dirinya. Hadisnya cukup pendek, tapi nanti penjelasannya mungkin agak panjang. Hadis ini termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebelum kita masuk pada matan hadis, alangkah lebih baik kita juga mengetahui siapa sahabat Anas bin Malik. Mungkin pernah saya sampaikan di sini sedikit biografi tentang beliau, tapi kalau bercerita tentang beliau memang cukup banyak, karena beliau ini termasuk sahabat nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Jadi dulu pernah saya sampaikan bahwa Anas bin Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini suami yang pertamanya adalah Malik namanya. Jadi Anas ini adalah namanya bin Malik karena putranya Malik. Cuma bapaknya ini tidak masuk Islam. Jadi dia adalah putra dari Ummu Sulaim, dan nanti Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Thalhah. Nah, Ummu Sulaim ini ketika Rasulullah SAW hijrah, Anas bin Malik masih umur 10 tahun. Jadi ketika orang-orang yang sudah tinggal di Madinah melihat kedatangan Rasulullah itu, mereka sangat antusias sehingga mereka ingin membantu dakwah Rasulullah. Tapi Ummu Sulaim ini karena dia janda waktu itu dan tidak punya apa-apa, maka beliau datang kepada Rasulullah, yaitu menyerahkan putranya ini, yaitu Anas bin Malik yang masih umur 10, untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sangat senang dengan adanya Anas. Jadi setiap di kehidupan sehari-harinya dibantu oleh Anas bin Malik ini. Maka dia julukannya Khadimi Rasulullah. Jadi Khadim itu artinya pembantu. Sama kalau kita lihat di TikTok, YouTube tuh khodamnya siapa, itu tuh sebenarnya maksudnya jin pembantunya siapa, itu khadim itu pembantu atau pelayan. Nah, Rasulullah ini mendoakan Anas ini, yaitu beliau mendoakan Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik. Jadi Anas ini didoakan oleh Rasulullah untuk memiliki harta dan anak yang banyak yang diberkahi. Maka Anas ini nanti hidupnya sampai 100 tahun lebih, 3 tahun, dan putra putri dan cucunya itu sampai 100. Kalau Pak Nizo baru berapa? 17 ya? 17 ya. Pak Nizo itu udah paling banyak kalau sama sekarang ini. Anas bin Malik sampai 100. Dan beliau ini ada di dalam didikan atau tarbiyah Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak tahu tentang mukjizat Rasulullah SAW. Salah satu mukjizat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ini adalah ketika Rasulullah SAW itu datang ke rumah Ummu Sulaim, ibunya Anas ini. Kemudian kebiasaan Rasulullah itu kalau siang tidur siang, istilahnya qailulah. Jadi itu untuk supaya menenangkan diri dan nanti malamnya bisa bangun agak awal. Maka beliau senantiasa tidur siang di antara jam 11 sampai jam 2. Nah, ketika tidur siang itu karena suhunya sangat panas, maka banyak keringat dari Rasulullah. Nah, ini oleh Ummu Sulaim, keringat Rasulullah ini ditampung di dalam botol. Kemudian ketika Rasulullah bangun, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini menampung keringatmu karena aku ingin keringatmu ini menjadi wangi-wangian dalam rumahku.
Jadi keringatnya Rasulullah itu ternyata wangi. Ini dari kisah Anas bin Malik. Ini sahih hadisnya. Beda dengan keringat kita, mungkin kalau kita tambah wangi-wangian harusnya. Kalau keringat Rasulullah kalau musola dijadikan wangi-wangian di dalam rumahnya. Nah, kisah yang lain dari mukjizat yang dilihat Anas bin Malik adalah ketika serombongan umat dari Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan jauh di padang pasir ini kehabisan air. Kemudian para sahabat dan Rasulullah ingin melakukan sholat, tapi airnya ini tidak mencukupi karena hanya satu baskom. Lalu diambillah air itu oleh Rasulullah. Kemudian beliau ini kan tangannya, mencelupkan tangannya, dan kemudian para sahabat ini wudhu dari tetesan air dari jari jemari Rasulullah SAW. Di dalam satu riwayat, satu baskom air itu sampai 60-70 orang. Jadi bisa berwudhu 60-70 orang. Sementara di hadis lain ada yang sampai 300 orang. Jadi mukjizat Nabi yang jari jemarinya bisa, ini ada dua pengertian ulama. Satu, jari jemarinya itu memperbanyak air. Yang kedua, memang ada seperti sumber air dari jari jemarinya Rasulullah itu. Jadi itu ada dua pendapat ulama sebetulnya. Dan semua hadisnya itu sahih. Artinya semua sahabat melihat mukjizat dari Rasulullah bisa memperbanyak air dari satu baskom, bisa buat wudhu 60-70, bahkan ada yang sampai 300. Jadi itu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, karena memang kondisi saat itu kehidupan para sahabat dan orang-orang di Madinah itu enggak seperti kita sekarang ini, serba kesulitan. Bahkan nanti ada riwayat ketika mau perang Khandaq atau Ahzab itu, satu kambing dimasak itu bisa sampai 500 sampai 1000 orang untuk makan. Satu kambing kecil padahal itu, bukan kambing yang gede. Itu karena mukjizat daripada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Anas ini juga salah satu saksi, karena banyak sahabat yang melihat ketika Rasulullah SAW dulu kalau berkhutbah atau memberi ceramah di hadapan para sahabat itu, beliau berdiri di sebatang pohon kurma. Tapi mengingat telah banyaknya orang dan beliau juga sudah sepuh, kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat Ansor yang punya budak wanita untuk membuatkan mimbar. Mimbar itu akhirnya dibuatkan. Mimbar Rasulullah itu awalnya hanya tiga tangga, terbuka 3 tangga, nggak seperti ini terbuka tapi ada tangganya 3. Mungkin kayak di awam seperti itu, tapi nggak seperti itu. Nah, ketika digantikan dengan mimbar itu, maka Rasulullah ketika berkhutbah ya pakai mimbar yang baru itu. Lalu pohon yang biasa beliau berdiri berkhutbah itu disaksikan oleh para sahabat itu menangis. Jadi pohon itu bisa menangis ketika sudah tidak dijadikan oleh Rasulullah sebagai sandaran untuk berkhutbah. Ini oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, itu sampai kalau membaca riwayat ini beliau menangis. Kenapa menangis? Begitu cintanya pohon itu kepada Rasulullah, kenapa kita yang orang diberi akal, yang beri kemampuan untuk berpikir, sampai tidak mencintai Rasulullah? Jadi pohon aja mencintai Rasulullah, seharusnya kita lah yang di makhluk yang diberi akal oleh Allah yang seharusnya mencintai Rasulullah SAW. Nah, itulah beberapa kisah dari cerita sahabat Anas bin Malik
yang beliau menyaksikan dari beberapa mukjizat Rasul. Dan sahabat Anas bin Malik ini meninggal di tahun 93 Hijriah, tepat lahirnya Imam Malik bin Anas. Jadi pas Anas bin Malik meninggal tahun 9 Hijriah, itu lahir seorang ulama besar yang nanti menjadi tokoh madhab Maliki, yaitu Malik bin Anas. Maka banyak yang mengaitkan apakah Malik bin Anas itu adalah keturunan Anas bin Malik. Itu ternyata kalau kita lihat di kitab Syiarul Alam An-Nubula Imam Dhahabi, itu beda. Jadi kalau binnya itu tidak bertemu. Kalau Anas bin Malik bin Nadir, kalau Malik bin Anas itu bin Amr bin Amir. Jadi berbeda keturunannya. Tapi memang pas wafatnya Anas bin Malik itu lahirnya Malik bin Anas. Nah, itu sebelum daripada kisah sahabat Anas bin Malik. Apa yang diriwayatkan dari beliau dari hadis yang ke-13 ini, bahwasanya sahabat Anas bin Malik mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang. Ini kalau kita maknai seperti itu, tekstual, tidak beriman seseorang, maka konsekuensi hukumnya agak berat dengan kelanjutan hadis tersebut. Karena kalau tidak beriman seseorang berarti apa? Murtad, ya. Maka oleh para sahabat ini dimaknai adalah tidak sempurna iman seseorang. Karena iman itu memang banyak cabangnya. Jadi mungkin kalau yang masih ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahaban beberapa waktu lalu, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang, tergantung apa yang kita amalkan, tergantung apa yang kita perbuat. Ada faham di dalam Islam yang tidak menganut seperti itu. Contoh adalah faham Murji'ah. Faham Murji'ah itu iman itu tidak terkait dengan amal perbuatan. Artinya iman ya udah iman aja. Hukum tentang perbuatan itu tersendiri nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau di Murji'ah itu sebenarnya agak enak. Bahkan Murji'ah ini kalau dikaitkan orang-orang sekarang mungkin kayak orang kejawen. Ya percaya sama Allah aja, nggak usah perlu sholat. Nah itu banyak yang seperti itu. Jadi saya sering kadang kalau keluar kota itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi Pak, kita itu kan yang penting percaya aja bahwa semua ini ada yang menciptakan. Dan selanjutnya kita berbuat baik, nggak perlu sholat. Percuma kita sholat tapi berbuat tidak baik kan? Jadi itu agak-agak mirip dengan faham Murji'ah itu. Nanti ada lagi faham Khawarij. Kalau Khawarij itu hampir memaknai tekstual seperti itu. Jadi seseorang yang tidak melakukan seperti ini ya dihukumi kafir. Jadi dia nanti harus bersahadat lagi. Jadi contohnya dulu Abdurrahman bin Muljam itu ketika membunuh Sayyidina Ali juga beliau menganggap Sayyidina Ali itu kafir. Padahal Sayyidina Ali itu orang yang paling paham Al-Quran, itu aja dianggap kafir, bahkan sampai dibunuh. Jadi itulah faham Khawarij. Nanti ada faham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu faham yang menganggap orang yang beriman dan orang yang berbuat dosa besar
itu nanti di akhirat ada tempat mangsilah bainal mangsilataini, ada tempat di antara dua tempat. Jadi dia tidak ada di surga, juga tidak ada di neraka. Nah, berbeda dengan kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu iman itu yazidu yanqus, bisa bertambah berkurang, dan orang yang berdosa itu kita hukumi namanya fasik, tidak sampai dia kafir. Karena di dalam hadis Rasulullah itu bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha, itu adalah iman itu ada 70 sampai 60 sampai 70 cabang. Dan yang paling utama dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan kerikil atau penghalang di jalan. Jadi artinya semua perbuatan baik itu sebenarnya cabang dari kepada iman. Jadi makna daripada la yu'minu ahadukum di sini adalah tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sekalian. Kemudian dilanjutkan hatta yuhibba li akhihi. Jadi kalau di awal ini yuhibba sama-sama fi'il mudhari, nanti di belakang ma yuhibbu. Kalau di awal itu dibaca yuhibba karena ada hattanya, itu namanya amil mansub, jadi dia menasabkan. Kalau yang belakang itu yuhibbu, hatta yuhibbu li akhihi. Di sini sampai dia mencintai saudaranya. Saudara ini maknanya bisa umum ya. Kita kadang kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kakak beradik kita sebut saudara. Teman-teman kita kadang kalau yang saking akrabnya kita sebut saudara. Bahkan hakim pun menyebut terdakwa itu saudara terdakwa ya. Apakah terdakwanya ini saudara? Kan bukan sebenarnya. Nah, ini maknanya macam-macam. Begitu juga saudara yang disebut oleh Rasulullah SAW ini, apa maknanya? Akhihi itu dari isim mufrad akhun ya, maka kita sering mendengar jamak taksirnya ada ikhwan, ada akhwat ya kan, untuk perempuan. Ini di dalam Al-Quran kata saudara ini beserta turunannya itu ada disebutkan kurang lebih 96 kali. Jadi kata-kata saudara di dalam Al-Quran itu dengan berbagai macam konteksnya tadi itu disebutkan 96. Ada 6 makna yang bisa diambil dari 96 itu. Yang pertama adalah ukhuwah an-nasab, yaitu saudara an-nasab, yaitu seketurunan. Misalnya kakak perempuan, kakak laki-laki, satu darah, satu ayah, satu ibu. Nah, itu sebenarnya saudara ini banyak disebut kata akhun ini di dalam surah An-Nisa ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ya, ada banyak itu kan, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min arda'ah, sampai nanti wa antasma'u baina ukhtaini ila ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Itu di surat An-Nisa itu banyak menyebut kata akhun di situ. Nah, saudara yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 23 itu adalah saudara senasab. Nah, senasab ini punya implikasi hukum. Nanti bisa dia kalau di An-Nisa itu adalah implikasi hukumnya adalah mereka yang disebut itu sebagai mahram, orang-orang yang dilarang untuk
dinikahi. Bahkan nanti implikasinya juga bisa ada hukum waris mewarisi. Jadi saudara itu sebenarnya juga bisa menjadi pewaris, apalagi kalau dia tidak punya anak laki-laki, tidak punya hijab. Jadi saudara laki-laki perempuan itu ada kemungkinan kalau dawul furudnya atau pokok pewarisnya itu tidak ada, itu ada kemungkinan dia bisa mendapatkan warisan. Itu adalah saudara nasab. Saudara yang kedua adalah wa akhwatukum min ar-radha'ah. Wa akhwatukum min ar-radha'ah itu adalah saudara-saudara persusuan. Implikasinya juga mahram, tapi tidak mewarisi. Kemudian saudara yang ketiga yang dimaksud di dalam Al-Quran ada juga, yaitu saudara fiddin wal aqidah, atau yang kita sebut sering ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara yang diikat dari agama yang sama atau akidah yang sama. Ini ada di surat At-Taubah, dalilnya fa in tabu wa aqamu sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jadi orang-orang yang bertobat, mendirikan sholat, membayar zakat itu, kata Allah, adalah saudara-saudara kamu sekalian di dalam agama. Di dalam surat Al-Hujurat juga innamal mu'minuna ikhwatun. Itu akidah. Orang-orang beriman itu adalah saudaramu. Nah, saudara yang orang-orang beriman itu tidak ada konsekuensi hukum, artinya tidak mewarisi. Pak Musadid tidak mewarisi Pak Nizam misalnya, itu enggak, walaupun saudara seiman, tapi tidak ada hubungan waris mewarisi. Tapi sebenarnya dulu awal hijrah Nabi itu saudara yang digabungkan seiman antara orang Muhajirin dan Ansor itu sempat dibolehkan untuk saling mewarisi, tapi akhirnya oleh Allah itu dinasakh, artinya hukumnya dihapus dengan turunnya ayat surat Al-Anfal kalau salah ayat 73. Itu wa ulul arhami ba'dhum awla bibadin fi kitabillah. Jadi kerabatmu itu lebih utama untuk mewarisi daripada saudara-saudaramu yang seiman. Nah, itu akhirnya dinasakh. Awalnya mereka bisa saling mewarisi. Kemudian yang berikutnya adalah ukhuwah watoniyah atau ukhuwah qaumiyah. Ini di Al-Quran juga itu wa ila adin akhahum huda wa ila tamuda akhahum sholihah. Jadi Allah itu menyebut kaum itu sebenarnya negeri. Jadi Allah di sini menyampaikan bahwasanya kepada kaum Hud atau kaum Ad atau kaum Tsamud itu diutus saudara-saudara kamu. Artinya di situ di satu negeri itu kan bermacam-macam orangnya, tapi Allah menyebut itu saudara, yaitu Sholeh dan Hud yang diutus sebagai nabi. Itu adalah saudara kaumiyah atau watoniyah. Kemudian ada juga saudara yang yang universal. Itu disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 1, yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Itu Allah mengingatkan bahwasanya kalian itu dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, maka saling sayang menyayangilah. Maka dari ayat ini sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutus gubernur ke Mesir yang waktu itu penduduknya masih menganut berbagai ragam agama di Mesir itu, maka Sayyidina Ali berpesan kepada gubernur, janganlah kau sewenang-wenang, berbuat adillah dan sayangilah penduduk Mesir itu.
mereka yang seiman itu adalah saudaramu seagamamu, dan mereka yang tidak seiman dengan kamu itu tuh adalah saudara kemanusiaan. Itu adalah pesan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada beberapa makna saudara yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, apa makna saudara di dalam hadis ini? Ini para ulama banyak yang mengatakan adalah saudara seiman. Jadi hanya saudara seiman. Tetapi ada ulama juga berpendapat bahwa itu adalah saudara seluruh manusia. Artinya tidak pandang bulu apakah dia Islam, apakah dia non Muslim. Ini salah satunya adalah dikatakan oleh Ibnu Imam rahimahullah. Beliau mengatakan al-aula ayyuhmal ala umumil ikhwati hatta yashmul al-kafir wal muslima. Jadi beliau mengatakan makna yang lebih baik dari hadis di kata akhihi di dalam hadis ini adalah mengandung makna umum, yaitu mencakup orang kafir wal muslimin. Lalu bagaimana kalau kita mencintai orang kafir itu maksudnya? Maka dijelaskan di sini lil kafiri ma yuhibbu li nafsihi min dukhurihi fil islami kama yuhibbu li akhihi fil muslim. Jadi beliau katakan makna mencintai orang kafir itu adalah kita berharap orang itu bisa masuk Islam seperti kita. Jadi kita berbuat baik kepada orang kafir, mencintai orang non muslim itu adalah dalam rangka agar dia nanti bisa masuk Islam seperti kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal yang masih statusnya kafir, dan Rasulullah mendoakan supaya salah satunya nanti bisa masuk Islam, dan akhirnya Umar bin Khattab lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Islam. Itu adalah makna daripada akhihi di dalam hadis ini. Lalu yang berikutnya adalah ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ia cintai bagi dirinya. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah mithla ma yuhibbu li nafsihi wal muradu ma yuhibbu minal khairi wal manfaati ila syarsu la yuhibbu li nafsihi ila khair. Jadi artinya sebenarnya ini kalau diungkapkan secara sederhana seperti kata-kata pepatah, jika engkau ingin dihormati maka hormatilah orang lain. Jika engkau tidak ingin disakiti maka janganlah engkau menyakiti orang lain. Sebenarnya maknanya hadis itu secara sederhana itu. Artinya kalau kita ini ingin diperlakukan orang seperti ini senang, maka ya perlakukanlah seperti itu kepada orang lain. Nah itu yang dimaksud daripada hadis ma yuhibbu nafsi. Kemudian makna yang kedua, ini para ulama ini luar biasa kalau menjelaskan hadis. Ada makna yang kedua adalah yaitu tentang ithar. Ithar itu adalah mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Jadi makna yang pertama tadi adalah kalau kita diperlakukan seperti ini senang, ya kita perlakukan seperti itu kepada orang lain. Tapi ada makna yang kedua, yaitu ithar. Ithar ini adalah mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Kata-kata ithar ini diambil dari ayat di dalam surah Al-Hasr. Itu persis itu ayat itu bercerita tentang muhajirin dan ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim
yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi walladzina tabawwa'ud daro, dan orang-orang yang telah menempati negeri itu dan mereka sudah beriman sebelumnya, yaitu kaum Ansor yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah. Jadi para muhajirin waktu hijrah itu mereka mencintai apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada di dalam hati orang-orang Ansor itu pamrih sedikit pun kepada orang-orang muhajirin itu dalam menolong. Jadi artinya mereka betul-betul ikhlas karena sama-sama seiman, ditolong baik dari ekonomi, tempat tinggal dan sebagainya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah ini wa yu'thiru itu adalah ikhtar tadi itu. Dan mereka itu lebih mengutamakan mereka di atas kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun sebenarnya mereka itu juga butuh. Orang Ansor misalnya mau makan, itu sebenarnya dia butuh juga makan, tapi terkadang dia lebih mementingkan orang-orang muhajirin. Maka di sini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala persaudaraan antara orang-orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya menurut para ulama itu sebenarnya ada dua. Jadi ayat di surah Al-Hasyr yang bercerita tentang muhajirin dan ansor tadi itu, tentang itharnya mereka lebih mementingkan orang muhajirin daripada kehidupan mereka sendiri. Yang pertama itu diriwayatkan bahwasanya anna rajulan min ashabin nabi uhdiya ilahi rasul masyhur. Jadi ada seseorang dari sahabat Ansor itu, dia dihadiahi kepala kambing yang sudah dipanggang, yang sudah dimasak lah. Masyhur itu dibakar, dipanggang, itu kan enak ya kalau kepala kambing. Nah, ada seseorang dihadiahi ini, ada kepala kambing dan dimasak tinggal di sana. Tapi sahabat tadi ini yang dikasih itu justru dia berkata, ini mau saya kasihkan kepada saudara saya itu, karena dia itu lebih membutuhkan. Kemudian orang yang menerima yang kedua tadi itu sama, dia juga berkata seperti itu, ini mau saya kasihkan kepada si fulan tadi, karena dia ini lebih membutuhkan kambing ini dibanding saya. Sampai kambing yang sudah dipanggang tadi berkeliling 7 rumah, itu hanya berkeliling aja, nggak ada yang makan, sampai balik kepada orang pertama yang dikasih hadiah tadi. Jadi ini salah satu asbabun nuzul dari turunnya ayat di surah Al-Hasyr. Nah, asbabun nuzul yang kedua yaitu ketika Rasulullah SAW itu sedang ada tamu. Rasulullah itu kalau ada tamu itu luar biasa penyambutannya. Jadi beliau ingin sesegera untuk memberi hidangan kepada tamu. Tapi kondisi Rasulullah saat itu sedang tidak punya apa-apa. Jadi kalau masih ingat kemarin waktu maulidnya di Attawaf itu kan, Ustaz Fahrudin mengatakan ketika sahabat Rabi'ah bin Ka'ab itu kan ditawarin Rasulullah mau minta apa gitu kan. Rasulullah tuh kaya apa miskin gitu kan, kata Ustaz Fahrudin Al-Bani. Tapi dilihat dari hadiah yang diberikan, itu kan Rasulullah kaya, tapi terkadang kondisinya seperti ini. Rasulullah itu nggak punya apa-apa gitu.
Bahkan di akhir hidupnya pun Rasulullah itu masih punya gandengan di orang Yahudi. Itu kan kalau kita lihat kisah-kisahnya. Jadi artinya sebenarnya Rasulullah itu kadang memang hartanya banyak, tapi beliau bersedekahnya juga banyak. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, karena ada tamu tadi, maka Rasulullah akhirnya kan nggak punya apa-apa, menyuruh orang untuk bertanya kepada istri-istri beliau untuk mencari makanan. Tapi jawab para istrinya itu, istrinya hanya air yang dipunya. Kalau sekarang mungkin hanya aqua ini kan. Wah, Nabi kan mosok tamu jauh-jauh cuma aqua kan gak enak. Akhirnya diumumkanlah ke para sahabat. Akhirnya sahabat itu ada yang menjawab, saya Rasulullah akan menjamu tamu itu. Maka orang Ansor ini pun akhirnya balik ke rumah dan dia memerintahkan istrinya untuk menyiapkan makannya untuk menjamu tamu itu. Tapi apa jawab istrinya? Saya ini punya makan, tapi hanya cukup untuk anak-anak saya. Jadi untuk dia pun sebenarnya nggak ada makanan waktu itu, tapi hanya cukup untuk anak-anak saya. Maka orang Ansor berkata kepada istrinya, kalau gitu, kalau nanti anakmu sudah mendekati waktu isya, tidurkan. Jadi anaknya sebelum minta makan disuruh menidurkan. Kemudian nanti kalau tamunya kesini, kamu bedahin itu lampu, lalu kita pura-pura makan, tapi makannya kita kasih dia. Jadi itu dia pura-pura makan, kemudian lampunya dimatiin. Tamunya karena dia melihat orang itu tadi seperti orang makan, jadi nggak sungkan kan. Terus kedua orang itu suami istrinya nggak makan sampai dia tertidur dalam kondisi lapar. Jadi semua satu keluarga itu akhirnya tidur dalam kondisi lapar hanya untuk menghormati tamu Rasulullah SAW. Di pagi harinya kemudian hal ini dikatakan kepada Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah? Wa sesungguhnya Allah itu tadi malam sampai tertawa melihat kamu sekarang. Tapi makna tertawa di sini nggak boleh dimaknai jisim, artinya sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh orang Ansor tadi. Itu adalah dua asbabun nuzul dari sebab turunnya ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr. Nah, ini adalah kalau di para ulama disebut dengan ithar at-ta'am. Jadi mementingkan orang lain di dalam hal makanan. Karena sebenarnya para ulama ini ada ta'am di dalam makan, fisyarah wa itaru fi nafsi wa ruhi wa itaru fil hayat. Ada juga kisah tentang lebih mementingkan orang lain itu tentang ruhnya atau nyawanya atau jiwanya. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau tidur di tempat tidurnya Rasulullah ketika mau hijrah. Itu adalah taruhannya nyawa. Ini sampai Allah memuji Ali bin Abi Thalib di depan para malaikat Jibril dan Mikail, sehingga Allah menyuruh malaikat Jibril dan Mikail untuk menjaga Ali bin Abi Thalib ketika tidur di depan Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau tidak dijaga bisa jadi waktu itu sasarannya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena di situ orang-orang kafir itu mengira ya Ali itu adalah nabi. Jadi itu taruhannya benar-benar nyawa. Dan ini ya memang untuk mengamalkan hadis ini akhirnya kan kalau kita sekarang mungkin agak berat ya, apalagi mementingkan kepentingan nyawa orang lain dibanding nyawa kita gitu. Bahkan ada kisah lagi tentang ithar, tentang lebih mementingkan nyawa orang lain itu adalah ini adalah di zaman kekhalifahan. Jadi
Jadi sedang zaman tabi'in itu ada seorang pemuda itu datang kepada khalifah. Dia menuduh sekelompok orang itu adalah ahli sufi yang sesat. Kemudian pemuda ini melaporkan ke khalifah untuk menghakimi kelompok orang itu. Kemudian setelah itu didatangkan mereka itu ke khalifah dan dihukumi mati. Misalnya ada 25 orang. Nah, orang yang pertama ini, ada orang namanya An-Nuwali. Itu justru dia ketika belum dapat jatahnya, dia itu berkata kepada Al-Bujurnya, saya minta dulu yang dibunuh sebelum teman-teman saya. Nah, ini Al-Bujurnya jadi terheran-heran. Ini orang luar biasa. Kalau yang lain malah pengennya nanti-nanti aja dulu, ini malah minta duluan untuk dibunuh. Terus apa? Terus saya Al-Bujur nanya, kenapa kamu minta didulukan? Karena dia menjawab, karena saya pengen teman-teman saya itu punya hidup yang lebih panjang daripada saya, walaupun itu hanya sesaat. Nah, itu salah satu contoh pengorbanan seseorang yang lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh atau kisah-kisah dari memaknai hadis Rasulullah SAW di hadis yang ke-13 ini. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis ini. Ya, minimal adalah kita ini selalu bisa berbuat baik kepada siapapun, dan kita mengamalkan seperti hadis tadi bahwasanya apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita, maka itulah yang kita juga lakukan kepada orang lain. Ya. Baik, kita akhiri kajian hadis pada pagi hari ini dengan kita tutup berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi min kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atina bisma'ina wa absarina wa qadina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya hammana wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu yang terima kasih.